Shalom, Shalom. selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tadi ada 3 pasukan orang-orang Kasdim, bos. Kita dibohongi. Mereka ambil semua unta-unta kita. Semua penjaga yang lain juga dibunuh, bos. Hanya saya saja yang selamat. Roh Tuhan, Roh Kudus memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhir. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi nomor 9 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Haleluya.
Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar,
maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami, kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Kita menyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini secara responsoria, tertulis pada Mika 7 ayat 7 sampai 20. Ayat yang ke-20 kita baca secara bersama-sama. Pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Jangan bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberikan keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutup mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari, bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap kau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir,
Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya, dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ayat yang ke-20 kita sama-sama membacakannya. Kiranya Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan nyanyi pujian yang akan ditampilkan atau disampaikan oleh Ina Kamis.
Berikutnya nyanyi pujian dari Ahmad Salom.
kita mendengar warta jemaat selama seminggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 22 Januari 2023. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu ketiga setelah Epifanias. Topik Minggu, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, kebaktian sekolah minggu, ibadah sekolah minggu masuk pukul 7.30 WIB. Yang ketiga, kelompok KOR pada minggu tanggal 29 Januari 2023. Yang pertama pukul 7.30 yang mengisi KOR Ina Deborah, Ina Hana, dan Ama Huria. Pukul 10 Ina Esther, Ama Shalom, dan NHKBP. Pukul 15 Ina Kamis, Ama Jericho. Yang keempat, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Januari 2023. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa ditransfer atau bisa disampaikan kepada parhalado sektor masing-masing. Yang kelima, jemaat baru mulai minggu kita hari ini sudah menjadi jemaat di gereja kita. Yang pertama, keluarga Gibson Manurung, Boru Panjaitan dengan 1 orang anaknya pindah dari HKBP Kota Tebing Tinggi, Distrik 4 Tebing Tinggi masuk ke sektor Sion. Yang kedua, keluarga Miduk Bultom, Inang Boru Pardede masuk ke sektor Galatia. Jika kedua keluarga tersebut hadir, mohon berdiri di tempat. Terima kasih, kembali duduk. Yang keenam, hasil lomba liturgi bahasa Inggris HKBP Distrik 28 Deboskap. Di bulan Desember 2022 yang lalu telah dilaksanakan lomba liturgi bahasa Inggris untuk anak sekolah minggu. Diselenggarakan dari kerjasama HKBP Distrik 28 Deboskap dan Universitas Indonesia. Diikuti oleh anak sekolah minggu gereja kita HKBP Cimanggis yang menjadi peserta. Dan hasilnya juara 1 di tingkat SMP dan juara 2 tingkat SD kelas 1 sampai dengan 6. Selamat untuk anak-anak sekolah minggu kita. Yang ketujuh, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada minggu tanggal 15 Januari 2023 sebanyak 643 orang. Yang kedelapan, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 39 orang, ulang tahun pernikahan 11 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 16 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang kesembilan, keuangan gereja Huria 9.914.500 rupiah, pembangunan 3.455.950 rupiah, sentralisasi atau ke pusat 9.343.950 rupiah, jumlah 22.300.000
Rp714.400. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk dilakukan perbaikan pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Nyanyian pujian dari Ama Huria.
Sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, kita memuji Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu serta kita yang semua yang berkumpul di dalam mendengarkan firman Tuhan untuk minggu kita hari ini, yaitu minggu ketiga setelah Epifanias. Firman Tuhan tertulis di dalam surat Rasul Paulus yang pertama ke jemaat Korintus pasal 1. Saya baca dari ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memasuki yaitu pada hari ini hari ke-22 untuk tahun 2023. Mungkin kemungkinan besar kita sudah banyak menjalani beberapa hal dalam perjalanan kita yang mungkin kita sudah merancang bagaimana tentang apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita bangun di tengah-tengah program rencana kita masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini, kalau kita kritisi atau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat Kristen yang ada di Korintus, bahwa dia mendengar bahwa ada di tengah-tengah jemaat pada waktu itu yang disebut dengan perpecahan atau disebut dengan perselisihan yang berlatar belakang dari penonjolan daripada kelompok orang-orang Kristen pada waktu itu yang selalu menonjolkan bahwasanya kelompoknya adalah kelompok yang lebih utama atau lebih benar atau lebih baik daripada kelompok yang lain. Padahal kalau kita lihat tadi dari cerita itu, bahwasanya Paulus melihat kelompok ini adalah kelompok yang orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah mengenal Kristus di dalam kehidupannya. Namun saudara-saudara yang kekasih, disinilah terlihat bahwasannya pemahaman atau pengertian daripada orang yang percaya itu sendiri tidaklah seperti yang diharapkan oleh Paulus sebagai pemberita Injil
pada waktu itu, yang mana dia menonjolkan bahwa apapun kehebatan, apapun kelebihan, apapun keistimewaan dari kelompok atau pribadi orang-orang Kristen itu, semuanya itu adalah berfokus kepada memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang hendak dinasihatkan oleh Paulus di dalam firman Tuhan ini. Nah, untuk itulah Paulus mengatakan bahwa tujuan utama daripada Injil yang dia beritakan itu adalah bagaimana kehidupan orang-orang itu semakin berbuah dan hidup di dalam yaitu karya Kristus yang memberikan yang disebut dengan anugerah yang besar di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, saudara-saudara kekasih, inilah juga merupakan suatu nasihat bagi hidup kita sebagai orang yang percaya. Kalau kita lupa tentang tujuan utama kita untuk mengikuti Yesus, pasti pada dasarnya akhirnya kita akan jatuh ke dalam yang disebut mungkin kesombongan rohani, atau mungkin selalu membesarkan diri sendiri, atau mungkin juga sebaliknya, kalau kita tidak melihat pekerjaan apa yang kita lakukan sebagai orang-orang Kristen, akhirnya bisa saja kita memburukkan orang lain. Dan inilah yang dilihat oleh Paulus. Padahal itu adalah orang Kristen itu adalah satu tubuh di dalam Kristus. Nah, kalau kita baca dalam ayat-ayat berikutnya, Paulus memang memuji banyak kelebihan-kelebihan dari orang-orang Kristen pada waktu itu. Ada yang dia memiliki suatu keistimewaan, memiliki pengetahuan yang hebat. Ada yang memiliki suatu talenta-talenta, contohnya dia untuk dapat dia persembahkan di dalam ibadah. Atau dia bisa memberikan yaitu sesuatu sumbangan-sumbangan untuk pembangunan daripada Injil Tuhan atau kerajaan Tuhan. Dan masih banyak seperti yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen yang bersama-sama kita untuk membangun gereja dan membangun yaitu kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Namun disinilah dikatakan di nasihat ini bahwasan semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa saudara-saudara kekasih kita harus berfokus kepada apapun yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan? Sebab kita tahu kalau kita sudah memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, dan kita mengangkat yang disebut kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, pasti dalam hidup kita akan menerima apa yang disebut dengan berkat Tuhan atau karunia-karunia yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, inilah tujuannya saudara-saudara yang kekasih. Jadi misi kita ada memuliakan nama Tuhan, bukan hanya sekedar untuk menampilkan, bukan hanya sekedar untuk kita menonjolkan diri kita, tetapi sebenarnya di situ adalah bagaimana kita mengangkat nama Tuhan, bagaimana kita untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan kita memberitakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia yang masih banyak yang belum mengenal arti dari Kristus sebagai juru selamat di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saudara-saudara kekasih, patutlah kita bangga kalau kita memiliki banyak keistimewaan. Mungkin kita sudah melihat atau menyadari begitu besar karunia Tuhan bagi kita. Mungkin kalau saya katakan tadi adalah dari sisi organisasi atau kelompok ataupun dari bentuk persekutuan, tetapi bisa saja terjadi saudara-saudara kekasih, kita tidak bersatu di dalam kehidupan kita satu dengan yang lain. Nah, kembali kita kepada pribadi kita. Bagaimana kita seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, bagaimana kita untuk memuliakan Tuhan dalam diri kita. Bagaimana kita untuk membesarkan nama Tuhan bagi kita. Karena dia patut kita besarkan dalam hidup kita. Dan di dalam kehidupan kita, kita menjadi dalam secara pribadi kita sebagai umat Tuhan, memang kita mengakui tanpa Tuhan, tanpa karunia Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita, kita tidak dapat
dimampukan untuk merasakan apa yang akan kita rasakan atau kita lalui atau kita terima dari Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai kemuliaan bagi kehidupan kita secara pribadi. Untuk itulah di dalam hal ini satu kekuatan yang dikatakan Paulus adalah mari. Di dalam ayat tadi, kalau dia memuliakan nama Tuhan, dia memberitakan tentang salib adalah merupakan sesuatu kekuatan bagi hidup kita. Kalau dikatakan di dalam ayat tadi kita memuliakan Tuhan dan memberitakan salib sebagai kekuatan, itu merupakan saudara-saudara yang kekasih Bapak Ibu, inilah menjadi pusat ataupun dasar kekuatan iman kita. Kita tidak beriman oleh karena apa? Kita beriman kepada Tuhan bukan oleh karena kita, ya Tuhan itu adalah sumber berkat untuk materi sehingga orang bisa menjadi kaya. Bukan itu saudara-saudara yang kekasih. Atau kita beriman kepada Yesus oleh karena apa? Karena kita bisa boleh nanti memiliki suatu kedudukan yang lebih baik. Seperti pernah orang tua daripada murid Yesus mengatakan, Tuhan Yesus, kalau engkau menjadi raja di tengah-tengah kerajaan sorga, engkau menempatkan anakku sebelah kanan, sebelah kiri. Sepertinya artinya diartikan bahwa dia ditempatkan sebagai kedudukan seperti yang di dunia ini, ada sebagai gubernur atau sebagai panglima. Bukan persoalan karena kita beriman kepada Tuhan karena jabatan atau karena kedudukan seperti yang dicari oleh dunia ini. Tetapi dikatakan dalam ayat ini adalah pemberitaan tentang salib itu adalah merupakan suatu kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Di mana kekuatan salib itu yang kita percayai, yang selalu kita tatap setiap ada persetujuan kita di gereja ataupun di rumah kita. Karena di dalam salib itulah kita mengakui bahwasanya Allah sudah menebus dosa kita sehingga kita dapat memperoleh suatu kehidupan yang kekal. Itu step yang pertama yang harus kita akui. Tanpa penebusan, tanpa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, kita tidak dapat dilayakkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal di sorga kelak di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama saudara-saudara. Itu sebabnya kita berfokus kepada iman kita kepada salib Kristus yang memberikan keselamatan bagi kita. Yang kedua, bahwasanya salib Kristus disitulah dia memberikan, Allah kita memberikan kepada kita yaitu suatu kuasa dalam hidup kita. Di mana ketika kita sudah diselamatkan, Yesus mengatakan, aku akan mengkaruniakan kepadamu suatu kuasa untuk mengalahkan dunia. Ini mah luar biasanya. Jadi tidak sekedar bahwasan kita menerima kehidupan kekal, tetapi kuasa itu hadir di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Di mana sih emang kuasa salib itu dalam hidup kita? Itu sebabnya kalau kita pelajari dalam Alkitab, setiap para rasul, para murid, kalau dia mengatasi satu masalah, kalau dia mengatasi segala suatu persoalan dan rencana, dia tidak pernah mengandalkan kekuatan dari dirinya, tetapi kekuatan daripada Roh Tuhan yang dikaruniakan setiap di dalam iman orang percaya bahwa dia dapat mengalahkan semuanya. Itu sebabnya kalau kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus, di dalam darah Yesus Kristus, aku dapat mengatasi apa yang aku hadapi dalam kehidupan ini. Inilah kuasa tuh saudara-saudara, karunia yang diberikan Tuhan. Jadi kalau seorang Kristen itu tidak berjalan sendiri, dia tidak mengalami kekuatannya diri sendiri, tetapi kekuatan Allah. Itu sebabnya di dalam ayat ke-18 dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Artinya kekuatan ketika kita beriman, ada kuasa dalam salib itu yang sudah menebus hidup kita. Disitulah kekuatan Allah yang bekerja di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Baik saudara-saudara, inilah merupakan suatu kekuatan kita juga untuk menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita tidak mengandalkan kekuatan kepandaian kita. Kalau kita baca di ayat berikutnya, seolah-olah kalau kekuatan itu di dalam orang-orang Yahudi adalah kalau dia ketika dia hanya rajin melakukan hukum Taurat, kalau dia melakukan hukum Taurat dan syariat agama, sudah cukup dia memiliki kekuatan untuk menghadapi dunia. Tidak cukup, saudara-saudara. Bahkan di kata Paulus itu merupakan, kalau hanya itu merupakan suatu kebodohan. Orang Yunani pada waktu itu orangnya hebat, sudah memiliki suatu penemuan-penemuan yang dipakai sampai saat ini, seperti Pitagoras, Aristoteles, Archimedes, semua itu teori-teori orang-orang Yunani dulu. Memiliki suatu hikmat pengetahuan dunia yang luar biasa. Mereka berpendapat bahwa itu adalah merupakan satu kekuatan dunia. Paulus mengatakan dalam firman Tuhan itu merupakan satu kebodohan kalau itu diandalkan. Tetapi apa dikatakan Paulus? Itu yang dikatakan pemberitaan tentang salib. Berarti kita berbicara soal kuasa Yesus yang menyelamatkan, yang dipercaya hidup kita. Itulah merupakan hikmat kekuatan besar dalam hidup kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau kita akumulasikan dalam hidup kita sehari-hari, di dalam perjalanan hidup kita, apa yang menjadi pandangan hidup kita tentang kekuatan dalam menjalani hidup kita? Tanpa sengaja kita mungkin saya selalu mengatakan, oh saya memiliki satu tabungan yang luar biasa, belum habis tahun 2022, masih ada deposito saya. Ini kekuatan untuk saya andalkan, saya tidak usah takut tahun 2023 saya bisa mengatasi apa? Beres, semua anak-anak saya sudah saya jamin, ada deposito, ada asuransi, ada ini. Mungkin saja ada kita, saya mengatakan bukan itu tidak ditiadakan, tidak. Tapi jangan taruhkan hidup kita, kekuatan kita, apa yang ada di dalam kekuatan dunia atau materi hidup kita. Tapi taruhkanlah kekuatanmu di dalam Yesus yang memiliki suatu kuasa yang dapat memenangkan segala perkara di dalam hidup kita. Sebab Paulus pernah mengatakan bahwa segala sesuatu perkara dapat kutanggung melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa, saudara-saudara. Kekuatan kita tanpa sengaja kita selalu mengandalkan pikiran kita. Itu merupakan suatu kebodohan menurut Paulus dan firman Tuhan. Dan kita juga setuju. Kalau kita hanya kita pakai untuk kekuatan hidup mengatasi semuanya, itu kebodohan. Sama halnya kalau kita katakan, apa kekuatan kita untuk memberi anak kita supaya menjadi sukses? Oh, dia rajin les. Sampai les umpamana. Pagi sekolah, jam 6 udah berangkat, jam 2 pulang, langsung masuk les, sampai pulang jam 7, bikin PR lagi. Sampai lupa berdoa, lupa makan, lupa bersama dengan orang tua dan masih banyak lagi. Wah, ini bakal ini jadi orang yang berhasil ini. Memang saudara-saudara, terbukti penelitian ada orang yang berhasil demikian. Tetapi mentalitas spiritualitasnya kemana? Dia tidak kepada Kristus, tetapi dia kepada siapa, saudara-saudara? Dia kepada kekuatannya sendiri. Jangan biarkan anak-anak kita hanya berkekuatan atau kita berikan makanan minuman di dalam hanya untuk kekuatan secara jasmania, tetapi berikanlah dia bagaimana dari hidup kita firman Tuhan, nasihat yang baik, karena itu adalah menyeimbangkan hidup manusia, hidup kita untuk memperoleh bahwasan seorang yang pandai, seorang yang berhikmat seperti kata Salomo, dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik dalam hidupnya. Apa yang menjadi kekuatanmu menurut kita, menurut saat ini yang kita peroleh? Ada yang mengatakan uang. Yang benar kata orang yang uang adalah ya bisa dikatakan segalanya ya. Tanpa uang ya kita tidak bisa beli apa-apa ya kan. Tapi sudah kekasih, kalau kita katakan itu adalah kekuatan dalam hidup kita, sejauh mana itu dapat membawa hidup kita kebahagiaan? Banyak orang yang punya uang, banyak uang punya materi, banyak segala sesuatu. Tetapi kalau ditanya apakah kamu bahagia? No. Saya tidak bahagia. I don't happy. Saya tidak bahagia. Karena apa, saudara-saudara? Karena dia menaruhkan
kekuatan itu. Tetapi Paulus mengatakan apa? Dalam firman-Nya, kesaksian hidupnya, Injil Tuhan, salib Kristus yang sudah menyelamatkan, itu adalah kekuatan bagi hidup kita. Dan percayalah saudara-saudara yang kekasih, apapun permasalahan yang kita hadapi, baik dalam pekerjaan, rencana, atau program yang akan kita lakukan, kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan dan percaya, sedangkan Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini yang sudah kita rayakan, dan bahkan kita akan peringati lagi hari kematian pada bulan 3 dan 4 nanti. Itu membuktikan saudara-saudara, dia memberikan hati dan pikirannya untuk membebaskan kita dan memberikan kekuatan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kita sudah percaya itu bertahun-tahun dalam hidup kita. Dan inilah kekuatan kita. Apapun yang kita hadapi, aku mengandalkan kekuatan Allah melalui keselamatan Yesus yang sudah dia berikan bagi hidup kita ketika dia tersalib untuk menebus dan menjamin dan memberikan kuasa bagi hidup kita. Ini kekuatan kita saudara-saudara. Mari kita bekerja semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita dengan sukacita. Jangan khawatir Bapak Ibu serta saudara-saudara anak muda. Tuhan itu sungguh baik. Dia selalu menyediakan apa saja yang penting buat hidup kita. Apa kata dunia katanya? Ini banyak 2023 krisis yang ada. Oke saja, sah-sah saja. Tapi mari kita lihat bahwa kuasa Allah adalah di luar kekuatan dunia, di luar kekuatan manusia. Dia dapat berbuat apa yang terbaik buat kita, buat Bapak Ibu, buat anak-anak, buat anak muda, buat gereja kita untuk tahun 2023 ini. Kita percaya kuasa Tuhan sungguh luar biasa, karena kekuatan Allah itu adalah menyelamatkan setiap orang percaya. Jangan kita sekali-sekali mengandalkan pikiran dengan kekuatan kita. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan runtuh dan kita tidak memiliki apa-apa, bahkan kita tidak memiliki kebahagiaan. Tetapi ketika kita percaya kekuatan Allah yang menyelamatkan hidup kita, akan optimis, semangat, dan tidak ada kata tidak untuk kita mundur dari segala pekerjaan kita. Kita akan maju, mencoba dan percaya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan hingga saat ini. Kami percaya Tuhan berbicara pada pagi hari ini, supaya kami sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan dalam seluruh perkara yang kami hadapi. Seringkali ya Tuhan, kami selalu lebih percaya dengan kekuatan dunia, kekuatan yang ada kami miliki, kekuatan yang kami rasa itu dapat menjamin hidup kami, baik secara jasmani ataupun secara finansial. Tetapi bukan itu merupakan satu kebodohan menurut firman Tuhan. Tetapi menjadi hikmat yang besar bagi orang yang percaya adalah kekuatan Allah melalui salib yang sudah menjadi bukti bahwa Engkau menyelamatkan kami dan memberikan kuasa bagi kami. Itulah yang hendak kami andalkan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, untuk hari ini Engkau layakkan bagi kami. Kami mau menyerahkan semua ya Tuhan kehidupan kami dalam pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk tahun 2023 ini kami semakin maju untuk berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan bagi keluarga jemaat yang baru ya Tuhan, yaitu keluarga Gibson Manurung Boru Panjaitan dengan seorang anaknya yang menjadi jemaat baru di gereja ini. Demikian juga dengan keluarga Miduk Gultum Boru Pardidi. Tuhan berkati mereka menjadi keluarga yang hidup, yang memiliki kekuatan dan mengandalkan kekuatan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh ya Tuhan merasakan berkat kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang memberikan yaitu satu sukacita atas kemenangan dalam perlombaan dalam liturgi bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh distrik bersama dengan Universitas Indonesia. Jadikanlah anak-anak kami semua ya Tuhan
menjadi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang Engkau berkati, Kau perlengkapi. Tetapi biarlah Engkau perlengkapi juga dengan kuasa Roh-Mu, firman-Mu ya Tuhan, sehingga mereka menang dalam segala hal di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan semua jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan juga dalam pernikahan. Tuhan semakin memberkati mereka satu persatu. Tuhan, apapun persoalan, apapun yang terjadi dalam hidup keluarga atau pribadi dari jemaat, biarlah Engkau Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan Roh Kudus sehingga mereka sungguh-sungguh ya Tuhan memahami hanya di dalam Engkau adalah kekuatan bagi hidup orang-orang yang percaya. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk semua jemaat yang sudah menyerahkan persembahan-persembahan. Biarlah Engkau semakin menggerakkan jemaat-Mu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebab kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Baik kesehatan, baik kekuatan, baik dapat dilayakkan melakukan pekerjaan. Bahkan kami dilayakkan oleh Engkau ya Tuhan untuk melakukan pekerjaan kami. Demikian juga di dalam rencana-rencana kami masing-masing. Berkati ya Tuhan semua keluarga yang sudah memberikan persembahan bagi-Mu. Kami juga ya Tuhan mau menyerahkan ya Tuhan, yaitu semua jemaat ya Tuhan yang mungkin di dalam saat ini tidak dapat ke gereja karena sakit penyakit atau berbagai pergumulan atau dalam beberapa hal yang lain. Biarlah Tuhan menghampiri mereka di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mereka, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, bagi yang mengalami suatu pergumulan hebat. Biarlah Tuhan akan memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik sehingga mereka damai sejahtera, sehingga mereka rasakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami bagi jemaat-Mu ya Tuhan, yang masih tetap menunggu pengharapan-pengharapan dalam cita-cita mereka. Baik mereka menunggu hasil daripada pekerjaan yang dinantikan, atau juga ya Tuhan beberapa hal di dalam peningkatan dalam pekerjaannya. Tuhan berikan kesabaran, berikan yaitu jawaban yang sungguh-sungguh menggembirakan bagi hidup mereka. Bagi keluarga ya Tuhan yang selalu mengimpikan ya Tuhan supaya Engkau memberkati keluarga yang belum memiliki ya Tuhan yaitu keturunan, biar Tuhan membukakan, memberikan yaitu pada waktunya yaitu jawaban sehingga mereka dapat Engkau kurniakan yaitu anak-anak yang dapat menjadi sukacita dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa kami. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan. Pada saat ini kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Kita bernyanyi dari nomor 277 ayat 1 dan berikut. Bersatu hatilah
bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.